Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah mengenai analisis pajak. Nah, di analisis pajak ini, di sini kita mengenal jenis pajak pendapatan. Ada dua. Yang pertama adalah untuk pajak pendapatan individu, yang kedua adalah pajak pendapatan bisnis. Nah, untuk kuliah ini yang kita bahas khusus yang poin kedua atau pajak pendapatan untuk bisnis atau suatu usaha. Nah, di dalam bisnis ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama di sini adalah pengeluaran untuk aset yang terdepresiasi. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk aset yang tidak terdepresiasi. Yang terakhir, pengeluaran untuk keperluan bisnis lainnya. Untuk pengeluaran 1 dan 2, ini disebut dengan capital expenditures, sedangkan pengeluaran yang ketiga itu disebut dengan expenses. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pendapatan kena pajak atau taxable income. Jadi di dalam perhitungan pendapatan yang dikenai pajak bagi perusahaan, itu rumusnya atau formulasinya adalah pendapatan kotor dikurangi dengan seluruh pengeluaran kecuali pengeluaran modal atau capital expenditure dikurangi dengan depresiasi. Jadi rumusnya di sini adalah taxable income itu sama dengan gross income dikurangi dengan expenses dikurangi dengan depreciation. Kita langsung saja ke contoh kasusnya untuk perhitungan pendapatan kena pajak bagi perusahaan. Misalnya diketahui cash flow dari suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi diketahui cash flow-nya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-3. Di tahun ke-0 dia belum ada pendapatan kotor ya, belum ada gross income, tapi dia mengeluarkan dana sebesar $60 untuk pembelian special tooling dengan masa pakai 3 tahun. Pengeluaran operasionalnya belum ada, kemudian di sini nilai kas akhirnya berarti masih minus ya, minus $60. Karena kalau kita lihat di sini total kas di akhir tahun yang dia punya 0 ditambah minus 60 ditambah 0 sama dengan minus 60. Kemudian di tahun pertama dia sudah mulai punya pendapatan $200. Ini 0 ya, kemudian special toolingnya karena sudah dilakukan di tahun ke-0. Kemudian ada pengeluaran operasional minus 140 sehingga di akhir tahun kasnya menjadi 60. Dari 200 ditambah 0 dikurangi 140. Kemudian yang tahun kedua sama ada pendapatan kotor $200. Pembelian special toolingnya 0, pengeluaran operasionalnya minus 140. Begitu seterusnya sampai di akhir tahun ketiga. Pertanyaannya adalah berapakah taxable income-nya selama 3 tahun atau pendapatan kena pajaknya? Nah, tadi diketahui dari cash flow-nya tadi, pengeluaran operasional per tahunnya itu adalah sebesar $140. Setiap tahun dia keluar $140. Kemudian diketahui bahwa harga atau biaya investasinya dari special tooling tadi, di tahun ke-0 dia keluar uang sebesar $60. Sehingga kalau kita hitung dari biaya investasi $60 ini, kita hitung depresiasi per tahunnya. Misalnya di sini dengan menggunakan metode SLD atau straight line depreciation, itu rumusnya sama dengan nilai investasinya tadi, biaya investasinya tadi, dikurangi dengan salvage value-nya, dibagi dengan N-nya. Jadi biaya investasinya atau harga belinya di awal adalah 60, ya, dikurangi dengan nilai sisanya di akhir tahun itu 0 karena nggak ada nilai sisanya, kemudian dibagi dengan usia pakainya adalah 3 sehingga nilai depresiasi per tahunnya adalah $20. Nah, untuk menghitung taxable income tadi rumusnya adalah gross income dikurangi dengan expenses dikurangi lagi dengan depreciation-nya. Sehingga di sini taxable income-nya adalah $200 dari gross income-nya tadi $200 kan per
tahunnya dikurangi dengan expensesnya pengeluarannya per tahun, pengeluaran operasional per tahun 140, dikurangi depreciation-nya adalah $20 per tahun, sama dengan $40. Sehingga setiap tahun selama 3 tahun nilai taxable income atau pendapatan kena pajaknya adalah $40. Contoh kasus yang kedua. The Frank Chemical Corporation berencana membuat produk pemutih rumah tangga. Perusahaan mengeluarkan biaya investasi beli tanah sebesar $220.000. Kemudian biaya pembangunan pabrik $900.000 dan biaya instalasi peralatan kimia serta pengemasan sebesar $650.000. Pabrik selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 1 April. Pendapatan kotor yang diterima dalam setahun $1.050.000. Biaya operasional dan bahan kecuali pengeluaran modal sebesar $100.000. Perusahaan menggunakan metode SOYD untuk depresiasinya. Diketahui umur ekonomis bangunan 20 tahun dan peralatan 10 tahun dan tidak ada nilai sisa untuk dua aset tersebut. Nah, ini juga diminta untuk menghitung taxable income-nya. Nah, kemudian di sini diketahui juga ketentuan untuk corporate income tax-nya. Kalau taxable income-nya segini, maka tax rate-nya segini, sehingga corporate income tax-nya atau pajak pendapatannya adalah sekian dengan rumus ini. Nah, dari kasus tadi yang pertama ditanya adalah berapa nilai depresiasi pada tahun pertama. Yang kedua, berapa nilai pendapatan kena pajak atau taxable income untuk tahun pertama. Yang terakhir, berapa nilai pajak pendapatan yang perlu dibayarkan perusahaan pada tahun pertama. Jadi kalau yang B ini berapa pendapatan kena pajaknya. Kalau yang C ini adalah berapa pajaknya. Jadi beda ya antara B dan C. Nah, untuk menyelesaikan yang A, yang ditanya adalah depresiasi untuk tahun pertama. Yang pertama adalah untuk bangunan. Untuk yang bangunan, karena ini tadi yang diminta depresiasinya dengan SOYD, maka untuk mencari depresiasinya, rumusnya adalah, yang pertama kita cari adalah sigma digitnya, itu sama dengan N per 2 dikali dengan N plus 1. Sama dengan, karena bangunan tadi usianya adalah 20 tahun, maka di sini kita tuliskan 20 dibagi 2 dikali 20 plus 1 sama dengan 210. Jadi sigma digitnya 210. Sehingga untuk menghitung nilai depresiasi tahun pertamanya atau SOYD-nya untuk T-nya 1, tahunnya sama dengan 1, itu sama dengan N dikurangi T-1 dibagi sigma digit dikali dengan I, nilai biaya investasinya, dikurangi salvage value-nya. Sama dengan N-nya tadi adalah 20, usia pakainya 20, dikurangi dengan T-nya itu tahun pertama ya, berarti T-nya 1, dikurangi 1, dibagi dengan sigma digitnya 210. Dikali dengan biayanya tadi, investasinya adalah 900.000, dikurangi S-nya 0. Nilai sisanya kan tadi tidak ada ya, atau 0. Sehingga nilai depresiasinya di tahun pertama adalah $85.714,28. Itu untuk yang bangunan. Kemudian untuk yang peralatan, caranya juga sama. Kita cari dulu sigma digitnya. Karena N-nya untuk peralatan itu 10 tahun, maka di sini 10. Diketahui sigma digitnya 55. SOYD di tahun pertama, rumusnya sama ya. Kita tinggal ganti nilai N dan sigma digitnya. N-nya ini tadi 10, sigma digitnya 55. Kemudian ini biaya investasi kurangi salvage value-nya itu berarti tadi biaya investasinya 650.000 dikurangi 0. Jadi di sini 650.000. Sehingga depresiasi untuk peralatan di tahun pertama adalah $118.181,82. Jadi untuk
perhitungan depresiasi ini hanya untuk yang bangunan dan peralatan yang mengalami penurunan nilai, sedangkan untuk aset seperti tanah dia tidak ada nilai depresiasinya. Sehingga total depresiasi yang terjadi selama 1 tahun itu adalah total depresiasi dari bangunan dan peralatan 85.000 sekian ditambah 118.000 sekian, sehingga total depresiasinya adalah 203.896,1. Sedangkan yang B itu yang ditanya adalah taxable income-nya pada tahun pertama. Gross income dikurangi expenses kurangi depreciation. Sama dengan tadi gross income-nya dalam 1 tahun adalah 1.050.000. Lihat lagi. Nah, ini ya, setiap tahun pendapatan kotor 1.050.000 dikurangi dengan expenses-nya adalah 100.000. Kita cek biaya operasionalnya setiap tahun adalah 100.000. Dikurangi depreciation-nya totalnya ini adalah 203.896,1, sehingga taxable income-nya dalam tahun pertama adalah 746.103,9. Yang terakhir yang ditanya adalah pajak pendapatannya pada tahun pertama. Nah, kita lihat taxable income-nya adalah 746.000. Kalau berdasarkan tadi tabel yang tarif pajak perusahaan yang sudah diketahui ini, 746.000 itu berarti kan over 335.000. Maka di sini pajak pendapatannya adalah 34% dari total taxable income. Berarti di sini rumusnya untuk pajak pendapatannya adalah 34% kali taxable income-nya. 34% kali 746.000 sekian, hasilnya adalah 253.675,33. Tuh.